Halo guys, selamat datang kembali di video belajar dari dasar bareng Gapah Lingual, dan pada video kali ini kita akan membahas satu topik tentang kalimat yang sering muncul banget di soal-soal. Sebenarnya pembahasan ini tuh sederhana dan sangat simpel sekali gitu ya, dan sangat mudah sebenarnya. Tapi sebelum kalian nonton video ini, aku mau mengingatkan dulu bahwa kalian bisa menyimak video ini dengan pikiran yang lancar dan mudah kalau kalian sudah menonton playlist belajar dari dasar khususnya materi konjungsi. Jadi aku ingatkan lagi ke kalian materi prasyarat yang bisa kalian pelajari ya sebelum kalian menonton video ini adalah konjungsi. Kenapa? Ya karena salah satu bentuk penggabungan kalimat yang tepat itu adalah dengan penggunaan konjungsi yang tepat juga guys gitu ya. Jadi kalau kalian belum nonton video konjungsinya, boleh tonton dulu video konjungsinya, dilihat dulu jenis-jenis konjungsinya, terutama konjungsi berdasarkan fungsi ya. Baru nanti kalian bisa nonton video ini dan bisa mudah gitu untuk memahami cara analisis soalnya. Seperti itu ya. Kalau gitu sekarang kita coba langsung lanjut aja ke bagian materi atau basic skill untuk soal penggabungan kalimat ini. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, di sini aku mau ngajakin kalian untuk memahami konsepnya dulu gitu atau memahami maksud dari penggabungan kalimat itu apa gitu ya. Jadi, penggabungan kalimat itu biasanya dilakukan supaya kalimat itu menjadi lebih efektif ya, tapi tetap mempertahankan isi. Jadi biasanya itu kan ada kalimat-kalimat yang dia itu tuh pendek-pendek gitu atau bahkan panjang-panjang sih. Dan pembuat soalnya ini tuh minta supaya kita menggabungkan kalimat tersebut supaya lebih efektif, lebih ringkas kayak gitu. Dan salah satu caranya adalah kita gabungkanlah kedua kalimat itu dengan urutan yang sesuai, dengan tata bahasa yang tepat, dan dengan memperhatikan konjungsi biasanya ya yang sesuai dengan konteks dari kalimat itu sendiri gitu ya. Nah, di sini syarat atau cara penggabungan kalimat yang tepat supaya nanti konjungsinya sesuai gitu ya dan memang itu sesuai dengan konteks, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, kalimat itu bisa kita gabungkan ketika kalimat itu memiliki dua hubungan tertentu. Mostly dalam suatu paragraf biasanya memang antar hubungan kalimat itu kan ada fungsinya ya. Misal kalimat 1 dan 2 itu menandakan penambahan nih. Bisa nanti kita gabungkan dengan konjungsi gitu ya. Atau misalnya dia menandakan suatu penguatan. Bisa juga kita tambahin dengan konjungsi. Misal nih yang sederhana aja. Kalau penambahan ya ini kita udah lazim lah ya. Bisa kita tambahin misalnya konjungsi. Iya, misalnya kita tambahin konjungsi dan gitu ya. Kemudian kalau penguatan bisa kita tambahkan konjungsi apa? Betul, misalnya bahkan atau malahan. Nah, makanya aku bilang kalian harus tahu konjungsi dulu ya karena memang akan sangat dibutuhkan gitu. Kemudian syarat yang kedua, ini yang sangat penting juga, kalimat yang digabungkan itu tetap harus mempertahankan isi kalimatnya. Nggak mengubah maksud kalimatnya ya guys ya. Kalau dia maksud kalimatnya udah berubah ya berarti udah salah gitu kan. Nah, aku kasih contoh deh. Misalnya di sini kita lihat dari konjungsi yang tepatnya ya. Ini tadi yang aku sudah sering sampaikan. Kita harus menggunakan konjungsi yang tepat sesuai dengan jenis kalimatnya. Nah, ini aku punya satu contoh dua kalimat yang ceritanya mau kita gabungkan nih. Di sini ada kalimat satu, energi surya adalah energi yang demokratis gitu ya. Jadi dia bilang nih, kalau energi surya ini adalah energi yang demokratis. Kalimat 2, dia ngasih tahu alasan kenapa si energi surya itu energi yang demokratis. Yaitu ketersediaan energi surya itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita lihat hubungan kalimat 1 dan 2 apa? Betul ya, hubungannya adalah kausalitas gitu kan. Nah, di sini ya hubungan kalimat 1 dan 2 itu adalah kausalitas ya atau sebab akibat. Jadi kayak satu ini adalah hasilnya atau akibatnya, 2 ini adalah sebabnya ya atau alasan.
Oke, kenapa sih energi surya itu energi yang demokratis? Ya karena ketersediaan sumber daya sumber dayanya itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga itu bisa kita hubungkan dengan konjungsi yang sesuai, itu konjungsi yang menyatakan sebab gitu ya. Di sini ada konjungsi karena. Nah, ini udah cakep banget nih, menyatakan sebab. Jadi sesederhana itu biasanya. Aku lihat tipe-tipe soalnya juga biasanya dia hanya menggabungkan dua kalimat, terus ditanya mana yang tepat, dan itu biasanya perbedaannya cuma di penggunaan konjungsinya aja. Ini secara teorinya gitu ya, baik dari syarat dan cara penggabungan kalimatnya. Nah, untuk selanjutnya aku mau ngajakin kalian untuk mencoba menjawab soal gitu ya. Ini aku udah buat soalnya semirip mungkin dengan tipe soal SNBT. Yang ditanyakan adalah penggabungan kalimat 4 dan 5. Ini juga udah aku cetak tebal gitu ya, supaya kalian bisa langsung fokus ke soal yang ditanyakan gitu ya, ke kalimat yang akan digabungkan. Nah, berarti kalian harus lihat dulu ya kalimat 4 dan 5 nih hubungannya apa gitu ya. Kita coba baca bareng-bareng dulu di kalimat 4. Kekerasan di instansi pendidikan ini tidak hanya terjadi di sekolah menengah atas, tetapi juga terjadi di sekolah dasar, bahkan taman kanak-kanak. Intinya terjadilah ya kekerasan di instansi pendidikan dari dasar sampai menengah atas gitu ya. Nah, kemudian yang kalimat 5 dia bilang seperti ini. Perlu diwujudkan sekolah ramah anak dengan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk mencegah hal tersebut. Kalau menurut kalian berarti kalimat 5 ini menjelaskan apanya kalimat 4? Hubungannya apa nih? Iya, kalau kita perhatikan ya, si kalimat 4, kekerasan di instansi pendidikan, ini intinya dia bilang terjadi di tingkat sekolah ya, menengah dan atas, terus juga di tingkat sekolah dasar, taman kanak-kanak. Ini keadaannya ya, atau suatu halnya gitu ya. Ini keadaannya. Nah, ini ya, keadaan yang terjadi gitu ya. Nah, karena ini terjadi, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kita harus ngapain gitu kan. Nah, di bagian kalimat 5 dijelasin, oh karena terjadi kekerasan nih, kita harus mewujudkan sekolah ramah anak gitu ya, dengan beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Berarti ini adalah hasilnya ya, atau konsekuensinya. Ini adalah konsekuensi atau akibat gitu ya. Akibat adanya kekerasan di instansi pendidikan ya, yang menyatakan keadaan atau sebab di awalnya ini. Berarti dia menghubungkan kalimat 5 ini menyatakan akibat gitu. Nah, kita tinggal lihat aja nanti opsi jawaban mana nih yang dia menyatakan konjungsi yang menyatakan akibat gitu ya. Kita lihat dari yang A dulu. Kekerasan di instansi pendidikan terjadi di tingkat sekolah menengah atas, kemudian dia pakai kemudian di sini ya. Di tingkat sekolah dasar bahkan taman kanak-kanak karena. Nah, karena nggak cocok ya. Karena itu menyatakan apa? Betul, dia menyatakan sebab. Yang kita butuhin bukan sebab ya, tapi akibatnya. Berarti ini salah. Kemudian kita lihat lagi yang bagian selanjutnya. Kekerasan di instansi pendidikan tidak hanya terjadi di tingkat sekolah menengah dan atas, tapi juga di tingkat sekolah dasar bahkan taman kanak-kanak sehingga. Nah, sehingga ini udah cantul alias cantik betul ya, karena sehingga ini dia menyatakan akibat. So far yang nomor 2 yang aman, kita coret dulu. Sekarang yang nomor B maksudku. Sekarang yang C. Ini masih sama, yang ditaruh di sini adalah yang ya. Yang perlu diwujudkan. Nah, ini sangat jamet ya, karena yang ini malah bikin nggak jelas fungsinya ya. Yang ini dia perluasan kalimat, malah jadi salah ya. Gitu ya, ini nggak cocok juga, salah. Kemudian yang D, kekerasan di instansi pendidikan tidak hanya terjadi di tingkat sekolah. Kemudian, kalau kemudian dia biasanya menyatakan apa? Betul, urutan ya, kronologis atau waktu. Jadi ini kurang tepat juga ya, karena kalau kemudian dia menyatakan waktu atau kronologis, kayak urutan gitu ya. Ini nggak cocok ya, salah juga. Kemudian yang E, kekerasan di instansi pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah menengah, padahal. Nah, padahal apa?
menyatakan apa? Betul, pertentangan. Ini nggak cocok ya dengan konteksnya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang betul, yang B ya, karena menyatakan akibat. Jadi seperti itu Yorobun caranya. Semoga dengan video ini kalian bisa jadi lebih tercerahkan gitu ya untuk menjawab soal mengenai penggabungan kalimat. Kuncinya adalah basic skill konjungsinya, itu kalian harus khatam dulu. Dan aku tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk mempelajari lagi materi-materi dasarnya. Itu aja untuk video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.